Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang masih dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Allah masih memberikan kita nikmat dengan Islam, nikmat dengan Al-Quran dan Sunnah, nikmat ibadah kepada Allah, nikmat meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu karunia nikmat yang sangat besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selawat dan salam marilah kita tujukan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kelebihan kepada para wali-walinya. Oleh sebab itu orang yang mendapat kelebihan dari Allah yang disebut dengan wali Allah atau disebut dengan karomah para wali, maka karomah itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Itu diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada sebagian hamba-hambanya yang soleh dari golongan orang-orang yang berpegang teguh dengan hukum syariat Islam, sebagai bentuk anugerah dan kemuliaan bagi mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah telah memberikan karunia karomah pada orang-orang dahulu, seperti kelebihan Asif, salah seorang menteri Nabi Sulaiman alaihissalam, yang mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis dalam kedipan mata. Yang berikutnya, Allah telah memberikan karomah banyak pada para sahabat-sahabat Nabi dan juga kepada para tabi'in. Bahwa karomah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menguatkan keimanan seorang. Maka tidak banyak karomah yang terjadi pada kalangan para sahabat, karena keimanan mereka telah kuat dan keyakinan mereka telah sempurna. Jadi karomah itu diberikan oleh Allah untuk menguatkan keimanan. Yang kedua, karomah sebagai bentuk iqamatul hujjah terhadap musuh-musuh wali Allah, sehingga karomah tidak terikat dengan logika semata, akan tapi terikat dengan kaedah-kaedah agama. Karomah ini tidak bisa dipelajari, jemaah. Tidak ada perguruan karomah di zaman sahabat, tidak ada perguruan karomah di zaman para tabi'in. Orang yang mendapat karomah pun dia tidak tahu bahwa dia mendapatkan karomah. Dia pun merasa heran dengan kejadian luar biasa pada dirinya. Tidak semata-mata bisa dia tunjukkan, dia tampilkan karomah kelebihan tersebut kepada seluruh manusia. Yang berikutnya, karomah dalam rangka untuk menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kejadian luar biasa ini semata-mata hanya datang dari Allah, tidak bisa dia tuntut, tidak bisa dia inginkan. Itu dari Allah. Yang mendapat karomah itu pun dia menjadi heran, kenapa bisa terjadi pada dirinya. Maka kejadian luar biasa tersebut atau karomah tersebut dapat terjadi setelah memenuhi beberapa syarat berikut ini. Yang pertama, terjadi pada orang yang beriman dan bertakwa serta beramal soleh. Jadi karamah itu tidak terjadi kepada ahli maksiat, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadi kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa serta beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, karamah itu tidak diharamkan oleh hukum syar'i atau bertentangan dengan kaedah-kaedah agama, atau terjadi pada orang-orang yang masih hidup, enggak terjadi kepada orang-orang yang sudah mati. Yang terakhir, karomah terjadi karena keperluan dan keadaan darurat, tidak bisa diminta untuk datang kapan saja, ditujukan ditampilkan kepada manusia. Semoga ada manfaatnya. Kepada Allah kita mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.